Dajjal memiliki kekuatan super dahsyat, dapat mengendalikan 4 unsur alam yaitu tanah, air, angin dan api. Dia juga mampu mengendalikan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tak cuma memiliki surga dan neraka sendiri, kekuatan Dajjal lebih dahsyat dibanding Avatar. Berikut ini gambaran kekuatan Dajjal yang super dahsyat. Dajjal bukanlah sosok jin ataupun makhluk gaib, tetapi ia manusia yang ajalnya ditangguhkan seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kemampuan super hebat sebagai ujian bagi manusia pada akhir zaman. Dalam Islam, kemunculan Dajjal dikaitkan dekatnya hari akhir dan termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat Al-Kubro. Dajjal lahir di negeri Samirah, Samaria, negeri kecil di wilayah Syam, warisan Nabi Sulaiman, alaihi salam. Sebelum sangkakala ditiup pada hari kiamat, dunia akan dikuasai oleh Dajjal selama 40 hari. Ia diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa, menguasai dunia sebelum akhirnya mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Dalam buku, Misteri Dajjal, karya Wiyanto Sud disebutkan, Dajjal memiliki kekuatan melebihi kekuatan Avatar. Mungkin Anda pernah menonton film Avatar, Legend of the Aang. Serial film kartun yang menampilkan seni bela diri dan sihir unsur-unsur alam. Film kartun ini banyak mengadopsi seni budaya, adat istiadat, filosofi, pakaian bahasa, dan mitologi negara-negara di Asia. Secara etimologi, Avatar ini berasal dari kata Avatara, bahasa Sanskerta, yang berarti turun. Dalam makna yang luas bisa diartikan, datangnya Ratu Adil. Dalam mitologi Hindu, saat dunia dikuasai oleh kekuatan jahat, maka para dewa menjelma sebagai manusia super untuk mengembalikan keseimbangan di muka bumi. Penjelmaan dewa inilah yang disebut sebagai Avatar atau Sang Penyelamat terakhir. Untuk menyelamatkan dunia, Avatar ini diberi kemampuan untuk mengendalikan 4 unsur alam, yaitu tanah, air, angin dan api. Dalam beberapa riwayat disebutkan, kemampuan Dajjal juga hampir mirip-mirip dengan Avatar. Bahkan jauh lebih dahsyat lagi. Bukan hanya mampu mengendalikan 4 unsur alam, tetapi Dajjal juga mampu mengendalikan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Dia mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lengkap dengan segala hasil buminya. Dia juga dapat melintasi bumi dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan hujan yang ditiup angin kencang. Dajjal juga memiliki surga dan neraka. Siapa yang mengikutinya maka ia akan diberi makanan dan minuman si surganya Dajjal. Padahal surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Inilah salah satu tipu daya Dajjal menyesatkan manusia. Sebelum kiamat besar, Dajjal akan berkuasa selama 40 hari. Dunia seakan-akan ada dalam genggamannya. Ia membungkus suatu kejahatan atau kemaksiatan dengan keindahan, sama dengan metode yang sering dilakukan iblis menggoda manusia. Dalam hadis Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. "Wahai Rasulullah, berapa lamakah dia ditinggal bumi?" Rasulullah menjawab, "Selama 40 hari, sehari seperti setahun, hari seperti sebulan, dan sehari seperti seminggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berkeliaran di muka bumi?" Nabi menjawab, "Bagaikan hujan yang diterbangkan oleh angin. Ia lewati sebuah perkampungan dan diajaknya mereka hingga mereka pun menerima. Lantas Dajjal perintahkan langit menurunkan hujan. Dajjal perintahkan bumi mengeluarkan tumbuhan. Hewan-hewan ternak mereka juga mengandang sendiri dan punuknya lebih tinggi, ukurannya lebih panjang, dan air susunya lebih melimpah. Kemudian Dajjal lewati sebuah perkampungan dan penduduknya menolak petua-petuahnya sehingga harta kekayaan mereka mengikuti Dajjal. Mereka pun ditimpa musim kemarau sangat dahsyat, dan mereka tak punya harta lagi. Kemudian Dajjal lewati sebuah perkampungan yang telah roboh dan berujar, "Tolong keluarkanlah harta karun yang ada padamu." Anehnya harta karun itu tiba-tiba mengikutinya bagaikan lebah mengikuti ratunya. Kata Nawas, Dajjal perintahkan untuk didatangkan seseorang dan dibunuh. Kemudian ia menyabetnya dengan pedangnya hingga jasadnya terpotong menjadi 2 bagian, bagaikan seseorang yang menjadi sasaran anak panah. Kemudian Dajjal memanggilnya, menghidupkannya kembali. Tiba-tiba orang itu datang dengan wajahnya yang berseri-seri. Dengan kemampuan itu, ia bisa menghalang-halangi siapa saja yang ingin bersegera menuju jalan Allah, dengan mendatangkan banjir, hujan deras, guntur, dan badai. Bukan dengan nasihat dan rayuan seperti yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam, tetapi dengan paksaan dan kekuatannya. Wallahu a'lam bishshawab.